Dari video sebelumnya, kita telah memiliki pemahaman yang lebih baik tentang SDN. Mari lihat ada 3 buah jenis SDN. Yang pertama adalah device-based SDN. Device diprogram oleh aplikasi. Jadi kita harus menjalankan aplikasi, kemudian aplikasi itu akan mengkonfigurasi semua device yang terhubung kepadanya. Aplikasi ini dipasang di device itu sendiri, atau bisa juga dipasang di server jaringan. Jenis device ini diperlukan kemampuan programming karena kita harus melakukan pemrograman di aplikasi. Contoh produknya adalah Cisco OnePK. Ini adalah produk buatan Cisco. Atau juga seorang network engineer membuat aplikasi buatan sendiri. Ini bukan aplikasi seperti buatan programmer pada umumnya, namun minimal aplikasi ini bisa melakukan konfigurasi device jaringan. Bisa menggunakan bahasa pemrograman Python, Java, ataupun C. Jenis SDN yang kedua adalah Control Based SDN. Control Based SDN menggunakan controller terpusat. Jadi aplikasi ini dipasang bukan di masing-masing device, namun dipasang di aplikasi SDN controller. SDN controller ini memiliki sebuah aplikasi yang dapat digunakan untuk mengatur data plane yang ada di masing-masing device. Ini juga perlu kemampuan programming oleh network administrator, karena kita harus mengkonfigurasi SDN controller menggunakan pemrograman. Contoh produknya adalah Cisco Open SDN Controller. Ini kepunyaan Cisco. Dan yang kedua adalah Open Daylight. Ini bisa digunakan oleh semua orang tanpa harus membayar lisensinya. Jenis yang ketiga adalah Control Based SDN. Ini memiliki karakteristik yang sama dengan Control Based SDN, yaitu program harus diinstal di SDN Controller, dan SDN Controller itu terletak terpisah, bukan berada di masing-masing device. Ini memiliki karakteristik tambahan, yaitu adanya policy layer. Policy layer ini menggunakan aplikasi built-in graphical user interface sehingga tidak diperlukan kemampuan programming. Contoh produknya adalah Cisco APIC EM. Sekarang mari lihat perbandingan format data dari ketiga jenis format tersebut. XML atau Extensible Markup Language ini mirip dengan bahasa pemrograman HTML ketika kita membuat sebuah website. Namun perbedaannya, XML ditujukan untuk menyimpan dan mentransfer data, sedangkan HTML digunakan untuk penyajian data. XML ini cukup sulit dipahami dan merepotkan dalam penulisan sintaknya. Perhatikan tabel perbedaan sintak berikut. Tabel di sebelah kiri ini adalah contoh penggunaan program di Command Line Interface menggunakan plain text. Sebagai contoh, ketika kita mengetikkan show ARP akan muncul hasil seperti ini. Di bagian atas ada protokol, di bawahnya adalah jenis protokol yang digunakan. Di sini internet, kemudian address, di bawahnya adalah alamatnya, kemudian ada edge. Ini ada edge-nya, kemudian ada hardware address, di bawahnya adalah MAC address dari IP tersebut, kemudian tipe. Di bawahnya adalah jenis tipenya yaitu ARPA, kemudian interface yang digunakan di sini menggunakan Fast Internet 00. Ini sangat mudah dipahami karena menggunakan plain text. Bandingkan dengan XML. Format sintaknya adalah adanya XML prolog, di sini XML version 1.0 encoding UTF-8. Kemudian perintah yang diketikkan, dia memanggil perintah menampilkan ARP. Di bawahnya ada root yaitu ARP table. Untuk penulisannya sama dengan penulisan HTML, yaitu diawali dengan penggunaan tanda kurung dan diakhiri juga dan ditutup juga dengan tanda kurung. Untuk rootnya di sini ARP table, kemudian ada childnya yaitu entry, untuk subchildnya protokol menggunakan tanda kurung, diikuti dengan value dan diikuti dengan penutup menggunakan tanda kurung juga. Diawali dengan tanda kurung pembuka address dan diakhiri dengan tanda kurung penutup address. Kemudian ada edge, MAC, tipe, interface. Entry ini digunakan untuk menutup child entry. Kemudian ada root ARP table dan show ARP. Sekarang kita bandingkan antara XML dan JSON. JSON merupakan singkatan dari JavaScript Object Notation, adalah format data untuk menyimpan dan mentransfer data. Ini lebih mudah dipahami dan lebih mudah dalam penulisan sintaknya. Format penulisannya adalah key, dipisahkan dengan tanda titik 2 dan diikuti dengan value. Coba bandingkan, untuk sebelah kiri ini merupakan penulisan menggunakan XML dan sebelah kanan menggunakan JSON file. Untuk penulisan JSON file diawali dengan kurung buka, setelah itu langsung menuliskan isinya.
Untuk memisahkan antara key dan value digunakan tanda titik 2. Perhatikan di sini, meskipun jumlah sintaksnya hampir sama, namun lebih mudah dipahami karena tidak ada pembuka dan penutup. Sekarang kita lihat perbandingan antara JSON file dan YAML. YAML kalau dulu merupakan singkatan dari Yet Another Markup Language, kalau sekarang menjadi YAML Ain Markup Language. Ini paling mudah dipahami dan paling mudah dalam penulisan sintaknya. Untuk format penulisannya adalah key value dipisahkan dengan tanda titik 2 sama dengan JSON file, kemudian list diawali dengan tanda minus. Perhatikan di sini, ini hampir sama dengan CLI, yaitu menggunakan plain text. Sangat mudah dipahami. Untuk mengetahui bagaimana penggunaan format data, nanti kita praktekkan di bagian programming. Jadi demikian materi kita kali ini, yaitu tentang jenis-jenis SDN, kemudian diikuti dengan perbandingan format data yang digunakan dalam programming, Network Automation Tool. Terima kasih.